Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurul Masfufa dari Program Studi Pemikiran Politik Islam, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai otonomi daerah untuk memenuhi tugas UAS saya, yaitu pada mata kuliah Geografi Politik. Ada 4 topik pembahasan yang akan saya bahas di sini, yaitu yang pertama ada latar belakang otonomi daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua ada pengertian otonomi daerah. Yang ketiga tujuan dan manfaat otonomi daerah, dan yang keempat dampak positif dan negatif otonomi daerah. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang munculnya otonomi daerah. Latar belakang otonomi daerah di Indonesia berdasarkan beberapa referensi dapat dilihat dari 2 aspek, yaitu aspek internal, yakni kondisi yang terdapat dalam negara Indonesia yang mendorong penerapan otonomi daerah di Indonesia, dan juga aspek eksternal, yakni faktor luar negara Indonesia yang mendorong dan mempercepat implementasi otonomi daerah di Indonesia. Latar belakang otonomi daerah secara internal timbul sebagai tuntutan atas buruknya pelaksanaan mesin pemerintahan yang dilaksanakan secara sentralistik. Terdapat kesenjangan dan ketimpangan yang cukup besar antara pembangunan yang terjadi di daerah dengan pembangunan yang dilaksanakan di kota-kota besar, khususnya ibu kota Jakarta. Faktor eksternal yang menjadi salah satu pemicu lahirnya otonomi daerah di Indonesia adalah adanya keinginan modal asing untuk memasifkan investasinya di Indonesia. Dorongan internasional mungkin tidak langsung mengaruh pada dukungan terhadap pelaksanaan otonomi daerah, tetapi modal internasional sangat berkepentingan untuk melaksanakan efisiensi dan biaya investasi yang tinggi sebagai akibat dari korupsi dan rantai birokrasi yang panjang. Selanjutnya, pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai undang-undang. Otonomi daerah menurut aspirasi masyarakat bisa meningkatkan daya guna dan hasil penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengertian otonomi daerah menurut beberapa ahli. Otonomi daerah menurut Jiwajong merupakan kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, serta pemerintahan sendiri. Otonomi daerah menurut Ateng Syarifuddin adalah kebebasan atau kemandirian tetapi bukan kemerdekaan. Kebebasan tersebut merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tujuan dan manfaat otonomi daerah. Yang pertama yaitu tujuan otonomi daerah. Tujuan dari otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 Ayat 3 menyebutkan bahwa tujuan otonomi daerah ialah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang memang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tujuan utama dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah yaitu membebankan pemerintahan pusat dari berbagai beban dan menangani urusan suatu daerah yang bisa diserahkan kepada pemerintah daerah. Selanjutnya yaitu manfaat otonomi daerah. Beberapa manfaat otonomi daerah diantaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama, tidak terjadi pemusatan kekuasaan di pusat. Yang kedua, kebijakan yang dibuat bisa disesuaikan dengan kepentingan masyarakat di daerah. Kemudian menambah efisiensi pemerintahan pusat dalam menjalankan tugasnya. Kemudian bisa meningkatkan barang dan jasa di daerah dengan biaya terjangkau dan lebih rendah. dan juga meningkatkan pengawasan dalam berbagai kegiatan atau
aktivitas yang dilakukan oleh penduduk lokal di daerah. Selanjutnya yaitu dampak otonomi daerah. Ada dampak positif dan dampak negatif dari diadakannya otonomi daerah. Yang pertama adalah dampak positif. Dampak positif dari diadakannya otonomi daerah adalah kegiatan pemerintahan dapat berjalan lebih efektif karena kewenangan berada di tangan daerah. Potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dapat dimanfaatkan dengan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, daerah dapat menyelenggarakan kepentingannya sesuai dengan adat istiadat dan budaya setempat. Dinamika dan perkembangan politik lebih mudah dikontrol, dan juga laju pertumbuhan ekonomi di daerah setempat lebih mudah dikontrol. Kemudian, kriminalitas, masalah sosial, dan berbagai bentuk penyimpangan lebih mudah dideteksi. Kemudian, ada dampak negatif. Dampak negatif dari diadakannya otonomi daerah adalah munculnya sifat kedaerahan atau etnosentrisme yang fanatik sehingga dapat menyebabkan konflik antar daerah. Munculnya kesenjangan antara daerah satu dengan daerah yang lain karena perbedaan sistem politik, sumber daya alam maupun faktor lainnya. Kemudian munculnya pejabat daerah yang sewenang-wenang. Pemerintah pusat kurang mengawasi kebijakan daerah karena kewenangan penuh yang diberikan kepada daerah. Dan juga masing-masing daerah berjalan sendiri-sendiri tanpa ada kerjasama, koordinasi, atau bahkan interaksi. Baiklah, itu tadi adalah pemaparan materi mengenai otonomi daerah dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.